Selamat datang di Jajah Desa Milangkori, channel informasi sejarah dan budaya Nusantara yang mengupas peristiwa secara transparan. Sobat budaya, kali ini Jajah Desa Milangkori akan berbagi kisah tentang seorang raja Jawa yang sejati, seorang raja yang sebenarnya dan bukan raja Jawa yang hanya julukan saja. Raja ini memiliki nama kecil, Den Mas Rangsang, atau dikenal juga dengan Raden Mas Jatmiko. Pada usia 20 tahun, Den Mas Rangsang naik tahta menggantikan ayahnya, Panembahan Anyakrawati, yang meninggal pada periode Oktober 1613. Den Mas Rangsang menjadi raja ketiga Mataram dengan gelar Panembahan ing Alogo. Sebelumnya Raden Martapuro, adik tiri Den Mas Rangsang, sempat naik tahta meskipun hanya sesaat. Pada tahun 1624, Den Mas Rangsang atau Panembahan ing Alogo mendapat gelar Susuhunan Anyokrokusumo di hadapan para raja bawahan di tanah Jawa, dan selanjutnya gelar Sultan diperoleh dari Mekah pada tahun 1641. 5 tahun sebelum Sultan Agung wafat. Kisah penaklukan Jawa oleh Sultan Agung dimulai sesaat setelah dinobatkan menjadi Raja Mataram, yaitu pada tahun 1614. Belum genap 1 tahun Den Mas Rangsang menjadi Raja Mataram, sudah mulai melancarkan ekspansinya. Di bawah Tumenggung Surotani diangkat menjadi pemimpin utama dalam ekspansinya ke Jawa Timur dengan membawa semboyan mukti utawa mati, siapapun prajurit Mataram yang mundur akan dibunuh. Demikianlah di awal masa pemerintahannya Panembahan ing Alogo menyerang Jawa Timur. Tahun pertama tersebut Kadipaten Lumajang, Renong, dan Malang ditaklukkan. Namun, para pemimpin kadipaten di Jawa Timur tidak tinggal diam. Pangeran Surabaya mengumpulkan para bupati dari Lasem, Tuban, Sedayu, hingga Pasuruan dan Madura untuk bersatu menyerang Mataram sehabis menaklukkan Kadipaten Malang. Terjadilah pertempuran besar di daerah Kendat Kediri. Tumenggung Surotani yang menjadi pemimpin utama Mataram terbunuh di Sungai Berantas bersama 40.000 prajuritnya, sedangkan dari koalisi kadipaten di Jawa Timur kehilangan 10.000 pasukannya. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1615, Raja Mataram mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Tumenggung Martoloyo untuk menyerang Wirosobo. Kadipaten Wirosobo ini sekarang menjadi Kecamatan Mojo Agung, Jombang, beberapa kilometer di sebelah barat daya Mojokerto. Kota Raja Wirosobo pun jatuh setelah digempur 3 kali. Sebagai seorang raja baru yang berusia masih muda, Panembahan ing Alogo memang telah menjadi sosok raja yang sanggup menggetarkan nyali lawannya. Dengan politik ekspansinya itu, Panembahan ing Alogo ingin menyatukan daerah-daerah di tanah Jawa di bawah Panji Mataram. Selanjutnya, dari tahun 1616 hingga tahun 1619, ditaklukkanlah Lasem, kota pesisir di utara Jawa Timur, Pasuruan, hingga Tuban. Pada tahun 1620, Mataram mulai menyerang kerajaan paling kuat di Jawa Timur, Surabaya. Untuk menaklukkan Surabaya, Mataram membutuhkan waktu selama 5 tahun. Pangeran Surabaya pun menyerah pada tahun 1625 setelah prajurit Mataram membendung percabangan Kali Berantas di Terusan. Kalimas yang menjadi anak Sungai Berantas dibendung dengan batang pohon kelapa, bambu tua, dan batu yang diberi keranjang yang berisi bangkai binatang dan buah aren. Jatuhlah Surabaya setelah dikepung Mataram selama 5 tahun. Demikianlah episode Sultan Agung menaklukkan Jawa Timur.
pengepungan Batavia hingga pemberontakan di Patiukur dan Sumedang akan dilanjutkan di episode berikutnya. Salam budaya.